Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Kak Hans dalam tema BEST, Bongkar Ekstra Strategi TKA. Yang akan kita bongkar kali ini adalah mapel matematika wajib. Babnya adalah bab tentang border, barisan dan deret ya. Jadi kita akan bahas tentang border, barisan dan deret. Nah, bagi adik-adik semua, silahkan sebelum kita lanjut ya, untuk di like, komen, dan subscribe untuk di akun ini. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa bermanfaat video pembelajarannya. Langsung saja kita akan bahas tentang border, barisan dan deret. Soal pertama yaitu adalah jumlah n suku pertama deret aritmatika didefinisikan sebagai Sn. Dengan syarat ya, Sn itu adalah 2n kuadrat minus 5. Minus 3n. 2n kuadrat minus 3n. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar terkait dengan deret di atas. Suku ke n deret tersebut adalah. Oke. Bagaimana cara menentukan UN jika kita diketahui Sn? Kita udah tahu bahwa Sn-nya adalah sini aja ya. Sorry, di sini aja. Nanti itu untuk yang lain. Sn sama dengan 2n kuadrat minus 3n. Maka menentukan UN dengan trik cepat atau trik yang paling mudah, caranya adalah kita turunkan ini. Turunkan ya. Turunkan fungsi ini. Berarti 2 kali 2, 4. N-nya pangkat 1. Minus. Nah, 3N ini turunannya adalah 3. Setelah diturunkan, dikurangkan dengan koefisien dari N kuadrat. Ya, N kuadratnya kan adalah 2 ya. Maka dikurangkan dengan koefisiennya itu adalah 2. Maka dapatlah UN itu sama dengan 4N minus 5. Nah, gitu ya. Jadi kita jika punya Sn, maka mencari UN itu tinggal diturunkan dan dikurangkan dengan koefisien N kuadrat. Berarti pernyataan 1 salah. Pernyataan 2. Suku 100 dari deret tersebut adalah U100. Mudah. Kita sudah punya UN. Berarti kalau U100, tinggal kita kalikan 100. 4 kali 100 adalah 400. Dikurangkan dengan 5. Berarti 395. U100 deret tersebut adalah 395. Iya, betul. Benar sekali ya. Yang ketiga, beda atau selisih deret tersebut adalah jika kita sudah punya UN, mencari beda itu sangat mudah. Beda itu adalah koefisien dari N. Inilah yang disebut dengan beda. Bedanya dia bilang 2. Harusnya adalah bedanya berapa tuh? 4. Berarti ini salah. S100 dikurang S99. Oke. Ini tinggal substitusi aja ya. Tinggal substitusi. Dari sini. Kan sudah ada Sn. Sn berarti S100. 100 kuadrat 10.000. 10.000 dikali 2. 20.000. Ditambah dengan 300. Berarti 20.300 ya. 20.300. Nah, yang kedua S99. Berarti 99 kuadrat. Nah, ini nanti kita akan mengalihkan. 99 dikali dengan 99. Ke 100 kurang 1, yang ini juga ke 100 kurang 1. Maka 99 kali 99, 99 kurang 1 itu adalah 98. 1 kali 1, 1 ya. Berarti 9801. Kali 2. Nah, dikali 2 lagi nih. Karena 2n kuadrat. Berarti 18, ini adalah 16, 02. Maka ini adalah 1900 ya. 19.602. 3 kali 99. Nah ya, ini kembali lagi. 3 kali 99. Nah, ini tinggal kita kalikan aja ya. 9 kali 3, 27. 27. 9, 1, 9 sudah kita pakai. Maka 9 yang lainnya letakkan di sini.
Nah, maka 279. 279. Oke. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan ya. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah berakhiran dengan angka 1 nih. Sedangkan sini adalah angka 0. Ini 0 nih ya. Jika dikurangi nggak mungkin 0 dikurang 1 hasilnya adalah 0. Maka ini pasti salah. Tanpa harus menyelesaikan ya. Kita bisa lihat seperti itu. Terus U4 tambah U5 tambah U6 sama dengan 51. Nah, ini kita ketemu lagi. U4, U5, U6. 3 nilai UN berurutan. Dengan definisi adalah aritmatika. Oke. Jika dia aritmatika, maka ini sama saja dengan jumlah dari ketiga ini sama saja dengan 3 kali U5. Kenapa 3 kali U5? Karena di aritmatika berurutan. 3 kali U5 sama saja dengan U4 tambah U5 tambah U6. Maka 3 kali U5. Ini ya. 4 kali 5, 20 kurang 5, 15. 3 kali 15, maka hasilnya adalah 45. Dan ini juga salah. Maka yang benar itu hanya yang pernyataan 2 saja. Ya. Nah, ini trik-trik cepat seperti ini perlu dipelajari ya. Perlu dipelajari, diingat untuk menjawab soal-soal TKA biar lebih cepat. Berikutnya. Nah, ini soal lagi ya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Setelah menyentuh tanah, bola tersebut memantul kembali dengan ketinggian 3/4 dari ketinggian sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Jumlah seluruh lintasan bola adalah. Oke, pertanyaannya adalah berapakah jumlah seluruh lintasan bola ya? Oke, kalau dia ketemu soal seperti ini harusnya dengan menggunakan deret tak hingga. Deret tak hingga itu adalah S tak hingga sama dengan A per 1 minus R. Nanti akan ada dua hal. Ada posisi yang naik ya. Ada posisi yang turun. Tetapi saya tidak akan mengajarkan dengan metode ini. Kita akan menggunakan metode yang lebih simpel. Jika sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian, ketemu soal seperti ini ya. Setelah menyentuh tanah, bola tersebut memantul kembali dengan ketinggian 3/4 dari sebelumnya. Pemantulan ini terus-menerus hingga berhenti ya. Ingat ada kata-kata terus-menerus berarti tak terhingga. Jumlah seluruh lintasan. Maka cara yang paling mudah adalah S total. S total itu sama saja dengan 4 tambah 3 ya. Nah, caranya 4 tambah 3. Berarti 7. Kalikan dengan tinggi awalnya. Tinggi awalnya 10 meter. Kalikan 10. Maka dapat jawabannya adalah 70 meter. Maka jawabannya adalah yang B. Oke ya. Nah, itu. Jadi misalkan kita ambil contoh, ada sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 50 meter misalkan. Bolanya setelah dia menyentuh tanah, mantul kembali. 2/3 dari sebelumnya. 2/3 dari sebelumnya. Memantulnya gitu ya. Maka jawabannya berapakah panjang seluruh lintasan bola hingga berhenti? Berarti 3 tambah 2. Yaitu adalah 5. 5 dikalikan 50. Maka jawabannya adalah 250 meter. Bagaimana kalau selisihnya misalkan nggak 1 ya? Ini kan selisih 1 ya. Misalkan selisihnya adalah 2/5 nih. Nah, ini kan selisih 3 nih. Maka kalau dia selisihnya 3 adalah 5 tambah 2, 7 per 5 kurang 2 nih. Dikurangin ya. 5 kurang 2, 3. Kalikan dengan tinggi awal 50. Itu kalau selisihnya lebih dari 1 ya. Oke, next. Oke. Untuk soal ini, ya ini di soal ini ada sedikit salah penulisan ya. Ini sepertinya belum diedit nih soalnya ya. Laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah tertentu memenuhi barisan geometri. Pada tahun 2021, ini 2021 harusnya. Oke. Jumlah penduduk sebanyak 1.000 orang. Pada awal 2024, jumlah penduduk adalah 8.000 orang. Perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2025. Ini mudah. Ya mudah. Karena kan barisannya geometri. Tanpa rumus juga bisa gitu ya.
2021 awal kan, awal tahun 2021 jumlahnya adalah 1000 gitu kan. Berarti 2024, ini kan 2024. Sekarang menjadi berapa? 8000. Nah, ini selisihnya adalah 8 gitu ya. Ini selisihnya perbandingannya 8. Kita kan mencari rasio. Rasio itu rumus dasarnya adalah ini bagi aja. Kalau dibagi hasilnya 8. Terus ini 24 ke 21 kan selisihnya 3. Maka dapatlah rasionya sama dengan 2. Jika dia 2024 itu adalah 8000, berarti 2025 tinggal kali 2 aja. Kan bedanya setahun. Maka 8000 kali 2. Maka jawabannya adalah 16.000. Ya, sederhana ya. Cara mencari rasio. Next. Anissa menabung di bank dengan selisih kenaikan uang nominal. Oke, bentar. Anissa menabung di bank dengan selisih kenaikan nominal uang di tabungan antar bulan tetap. Oke, setiap bulan tetap berarti ya. Jika pada bulan ketiga nominal uang yang ditabung adalah 60.000. Oke, bulan ketiga berarti U3 kita anggap. U3 itu 60.000. Pada bulan ketujuh menabung sebesar 80.000. Oke, bulan ketujuh. Bulan ketujuh itu adalah 80.000. Tentukan pernyataan benar salah. Oke. Anissa menabung pertama kali adalah 50.000. Nah, untuk dia menabung pertama kalinya berapa, kita harus cari dulu yang namanya selisih ya, bedanya. Cara mencari beda itu gampang. Beda itu adalah, kita bisa lihat dari selisihnya dulu aja. Ini ke sini, selisihnya adalah 20.000. Oke ya, ini selisih ya. Terus dibagi dengan selisih yang ini nih. Nah, itu selisihnya. 7 ke 3 itu selisihnya 4. Maka dapatlah bedanya itu adalah 5.000. Nah, inilah beda. Jadi setiap bulannya nambah 5.000. Maka kalau yang ditanya adalah berapakah U1, pertama kali berarti U1 nih. Kalau U1 kan berarti 2 kan selisihnya ya. Maka sama saja dengan satu kali selisih itu 5.000. Kalau 2 kali selisihnya berarti 10.000. U3-nya 60.000. Maka U1-nya adalah dikurangi 10.000 gitu kan, karena dia 2 kali. Maka jawabannya adalah 50.000. Logika ya. Yang ini berarti betul. Selisih kenaikan nominal uang yang ditabung Anissa antar bulan adalah 5.000. Oke, betul, udah dapat nih ya. Udah dapat betul. Pada bulan keempat nominal uang yang ditabung sebesar 70.000. Bulan keempat. Bulan ketiga 60.000. Bulan keempat nambah 5.000 kan gitu ya. Kalau nambah 5.000 maka jawabannya harusnya 65.000. Ini salah. Pada bulan ke-10 nominal uang yang ditabung sebesar 95.000. 10. Oke, kita cek. U10 selisihnya adalah 3. 1 kali selisih itu adalah 5.000. Kalau 3 kali maka 15.000. Berarti dari U7 ke U10 nambahnya 15.000. Awalnya 80 nambah 15. Maka jawabannya adalah 95.000. Betul ya. Oke, mudah ya. Untuk soal-soal seperti ini sepertinya mudah. Next. Oke, nih. Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Oke, itu dulu ya. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian. Nah, ada yang lebih panjang dan seterusnya lah ya. Jika tali yang paling pendek adalah 16 cm. Oke, berarti A-nya 16 cm. A sama dengan 16 cm. Tali yang paling panjang 18 cm. Berarti UN. UN sama dengan 18 cm. Oke. Maka pernyataan berikut yang benar adalah tali yang paling pendek memiliki panjang 24 cm. Oke, maksudnya apa nih? Tali yang paling pendek, di sini tali yang paling pendek adalah 16 cm. Tali yang paling pendek memiliki panjang 24 cm. Ya jelas salah dong. Ya, dari sini aja udah kelihatan ya. Tali yang paling pendek, ini tali yang paling pendek, sama nih. Itu ya. Oke. Yang B, tali terpanjang merupakan jumlah suku kelima barisan tersebut. Jumlah suku kelima. Betul, ya.
suku kelima kan. Ini kan UN ya. Berarti U5 kan. U5 ya. Nah, ini betul. Ini betul. Ini betul. Tali terpanjang merupakan jumlah suku kelima, bukan jumlah 5 suku ya. Jumlah suku kelima. Nah, gitu. Terus rasio antar panjang tali sepanjang 3/2 cm. Oke. Berarti ini U1, ini U1 kita anggap. Kita mencari rasio. Rasio itu sama saja akar dari bagi ya. Nah, ini bagi. Kalau kita bagi hasilnya adalah 16 per ya 9/8 ya. Berarti kan di ini kan 18/16. Ini berarti 5 dikurang 1 ya, 4. Nah, berarti rasio terpanjang tali, rasio antar panjang tali adalah 3/2. Kayaknya enggak ya. Yang bawah sih memang 2 ya. Tapi yang ada yang atas yang atas 81. 81 ya, bukan 18 ya, 81. Berarti kalau 81 ini akar pangkat 4 dari 81 itu adalah 3. Akar pangkat 4 dari 16 itu adalah 2 ya. Oke, maka betul. Ini betul. Oke, nanti kita koreksi lagi ya. Panjang tali pada potongan ketiga /adalah 36 cm. Ya, hitung aja. Ini kan 16 ya. 16. 16 kan U1. Kalikan 2/3-nya ya. 3/2-nya nih, 3/2-nya. Maka 3 kali 8, 24. Kalikan lagi 3/2-nya. Maka 3 kali dengan 12, 36. Oke, maka ini betul. Ya, 36 juga kan. Terus ini nanti 3/2 ya. 3/2 dari 36. Baru 3 kali 18, 54. 3/2 lagi tuh. 27 kali 3, 81. Nah, itu ya panjang tali seperti ini kurang lebih. Selisih panjang tali pertama dan ketiga. Pertama dan ketiga. Pertama 16. Ketiga 36. Maka selisihnya adalah 20. Nah, ini salah. Oke ya. Nah, jadi kita bisa dapat bahwa yang salah itu adalah A dan E. Berarti ini adalah soal yang multiple choice ya. Bukan multiple choice, apa? Pilihan yang kotak-kotak ya, harusnya kotak-kotak pilihannya. Atau bisa disebut dengan pilihan ganda kompleks. Oke, ini soal nomor sekian gitu ya. Nomor sekian. Next. Oke. Berikutnya adalah Ida menabung di bank sebesar 600.000 dengan bunga 8% per tahun. Setelah 10 bulan, Ida mengambil semua tabungannya. Jumlah uang yang diterima Ida adalah, nah ini kan bunga 8% ya. Bunga 8% per tahun. Maka kita bisa mencari uang yang diterima itu, dasarnya kan gini. Uang yang diterima itu adalah uang awal, ini kan, ditambah dengan bunga. Uang awal jelas, yaitulah 600.000. Bunga itu kan 8%. 8% 100. Kalikan dengan berapa? Dikalikan dengan modal awal, yaitu adalah 600.000. 8% ini untuk apa? Untuk kalau dia 1 tahun. Bagaimana kalau dia nggak sampai ya? Nggak sampai 1 tahun. Tetapi hanya 10 bulan. Nah, ini hanya 10 bulan. Maka dikalikan lagi 10/12. Maka dapatlah kita, ini sama ini coret ya. Ini sama ini bisa kita coret. Dapat sama-sama bagi 4 ya. Kalau sama-sama kita bagi 4, maka hasilnya adalah 3 ya. Ini hasilnya adalah 2. Coret lagi sama ini ya. Hasilnya adalah 2. Nah, ini sama ini coret lagi nolnya. Nah, dapatlah tuh. Ini 2 kali 2, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dengan 0, 4 0 ya. 4 dengan nolnya ada 4. Inilah bunganya, 40.000. Awalnya 600.000 tambah bunga 40.000. Berarti uang terakhir itu adalah 640.000.
Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Oke ya. Nah, ini sederhana ya. Cara berpikir sederhana, bagaimana berpikir cepat dalam waktu singkat. Next. Diketahui suatu barisan aritmatika, U2 sama dengan 8, U6 sama dengan 20. Jumlah 6 suku pertama barisan tersebut adalah S6 ya. S6. Ini S6. Maka pertanyaan S6. S6 itu adalah, rumus dasarnya kan adalah N per 2 gitu ya. Dikalikan U1 tambah dengan U6. Artinya kalau kita tahu U1-nya berapa, U6-nya berapa, kan kelar nih soal. Ini kan sudah ada tuh. Sudah ada bahwa U2 sama dengan 8, U6 sama dengan 20. Kita tinggal cari selisihnya. Ya, bedanya kita harus cari tahu. Caranya kurangin aja. 20 kurang 8 itu adalah 12 bagi 6 kurang 2 kan 4. Maka bedanya atau selisihnya itu adalah 3. Dengan demikian, adik-adik bisa menentukan dengan mudah. U1 itu berarti selisihnya kan 1. 1 itu sama aja dengan 3 tuh. Berarti U1-nya sama saja dengan 5. Maka ini bisa kita jawab dengan mudah. 6 bagi 2, 3. U1, 5. U6, 20. 20 tambah 5, 25. Jika dikalikan hasilnya adalah 75. Oke ya, mudah sekali. Oke, soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya adalah tentang barisan dan deret. Masih barisan dan deret. Dika adalah seorang karyawan baru di suatu perusahaan swasta. Dika mendapat gaji yang dihitung berdasarkan sistem pengupahan menurut waktu yang mana besar gaji yang akan didapatkan didasarkan pada lamanya bekerja. Pada tahun pertama ia bekerja, Dika mendapat gaji 3 juta rupiah per bulan. Setiap tahunnya Dika akan mendapatkan kenaikan gaji secara konstan. Kenaikan gaji yang akan diterima Dika setiap tahunnya adalah 200.000. Besar gaji per bulan yang diterima Dika pada tahun keempat. Pada tahun keempat ya. Oke. Naiknya kan per tahun sekali ya. Setiap tahunnya Dika mendapatkan kenaikan gaji. Berarti naik gaji setahun sekali. Sekali naik adalah 200.000. Tahun pertama. Berarti tahun keempat naiknya 800.000 dong. Ya, kenaikan gaji secara konstan. Kenaikan gaji yang akan diterima Dika setiap tahunnya adalah 200.000. Kalau tahun keempat, nambahnya 800.000. Awalnya dia 3 juta, nambahnya 800.000. Berarti 3 juta 800. Ya. Nah, itu adik-adik semua pembelajaran kita kali ini, yaitu adalah tentang barisan dan deret. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kalian dalam persiapan TKA kali ini. Dan jangan lupa, jika ini bermanfaat, silakan share kepada teman-teman kalian. Mudah-mudahan teman-teman kalian bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti kalian. Dan silakan like, komen, dan subscribe untuk mendukung akun ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.